Shalom. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah sore hari ini. Kita saat teduh. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3, Bukalah Gapura Indah. Dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Bapa kami yang maha pengasih, Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kami, pada saat ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Teguhkanlah dan kuduskanlah hati kami, agar kami senantiasa mengingat segala penderitaannya, dan menyadari betapa besar dosa dan pelanggaran kami yang menjadi penyebabnya. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami dan ajarlah kami untuk melakukannya, sehingga kami beroleh keselamatan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 2, Yesus memanggil. Marilah
Sebagai pendahuluan khotbah minggu kita hari ini Indo Covid, artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tema kita minggu ini, iman timbul dari pendengaran, yang terambil dalam Ester 5 ayat 1 sampai 8. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Ester 5 ayat 1 sampai 8. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tempat depan istana raja. Raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran. Berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emasnya yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyetujui ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apakah maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini, perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, mari kita sama-sama membaca ayat 8. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan aman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan aman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 sampai 2. Tinggallah dalam Yesus.
menundukkan kepala dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kami kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang mengasihi dan penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372, ayat 1 tambah 3, inginkah kau ikut Tuhan? Sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Kusiapkan hatiku Tuhan.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambung sabda Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 362, ayat 1-3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya itulah yang mengisi hati saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada saat ini diambil dari kitab Roma Roma 10 ayat 16 hingga 21. Baiklah,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman ini secara responsoria. Kami akan mengawali ayat yang genap, jemaat yang ayat ganjil. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang mereka tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan harus segera disampaikan, karena itu firman kehidupan. Firman Tuhan harus disampaikan, baik atau tidak baik waktunya, saudara. Bahwa firman Tuhan itu tetap kita wartakan walaupun kondisi kurang bagus, kurang tepat, tapi firman Tuhan itu harusnya disampaikan. Kendati pun firman Tuhan tidak didengarkan orang lain, firman Tuhan tetap diperdengarkan. Meskipun ada yang mendengar firman Tuhan itu, firman itu ya masuk telinga kanan dan telinga kiri, keluar telinga kanan, masuk telinga kiri, dan sebaliknya. Kita yakini bahwa firman Tuhan itu adalah firman kehidupan. Sebab demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, yang keluar dari perkataanku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Itu pertanda firman itu harus dinyatakan. Tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 10. Ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, walaupun kadang hati ini tidak sesuai, tapi selaku hamba Tuhan, selaku yang telah ditetapkan oleh Tuhan, harus menyertakan, harus menyampaikannya. Dan firman itu kalau sudah disampaikan, barang siapa yang percaya kepada firman Tuhan,
hidupnya tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada firman Tuhan, hidupnya akan tidak dipermalukan. Saudara yang jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan tentang firman Tuhan itu. Itu dihubungkan dengan jemaat Roma ketika itu. Jemaat itu ada sebagian yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Tidak percaya kepada firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Bahkan di dalam ayat 21, jemaat itu disebut jemaat yang tidak taat dan tidak membantah. Jemaat yang tidak taat dan yang membantah. Itu berarti, saudara, mereka tidak taat dan membantah firman Tuhan. Padahal firman Tuhan adalah firman kehidupan. Sikap mereka ada memiliki sikap sijogal baut, ya, sijogal baut, sijogal rukung. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Dan ada sebagian kelompok itu, mereka yakin kepada kepercayaan lain, kekuatan lain selain daripada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian firman Tuhan tetap disampaikan. Walaupun demikian firman Tuhan harus segera dilaksanakan. Sama seperti saudara kitab Ester tadi. Kitab Ester ada disebut di sana, Ester itu adalah Ester yang kuat. Seorang sosok perempuan, kalau Allah berkenan kepadanya, ia dapat memakainya, ia dapat menggunakannya untuk membebaskan orang Israel. Siapalah sosok Ester? Dia adalah perempuan, apalagi di dalam budaya Yunani. Perempuan tidak dianggap, saudara. Tapi manakala Tuhan menyuruh dia dan dapat menggunakan dia, sehingga Ester membebaskan bangsa Israel. Begitulah kerjanya firman Tuhan itu. Ester dipakai Tuhan untuk membebaskan umatnya dari jebakan-jebakan bangsa lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menganggap firman Tuhan tidak berharga, tapi justru melalui pemberitaan firman ini, artinya mereka yang mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan selalu mendatangkan sukacita bagi mereka. Sekalipun suara mereka sudah disampaikan, suara mereka sudah go public sampai ke ujung bumi katanya. Sampai ke ujung bumi, sudah jauh, sudah sampai jauh, sudah sejauh sampai ke ujung dunia. Perkataan mereka sampai ke ujung bumi, tetapi mereka tidak menyampaikan, tidak mengatakan firman Tuhan adalah satu-satunya jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pemberitaan ini, di dalam perikop ini, iman datang dari pendengaran, dari firman Tuhan. Memang jemaat itu, jemaat yang jogal baut itu, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan ada yang jemaat itu yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya firman itu
tidak berdampak di dalam kehidupannya. Tetapi sekalipun seperti itu, puji Tuhan saudara, puji Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap mengasihi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Kendati pun jemaat Roma saat itu ada yang mengabaikan firman Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tetap harus disampaikan. Tuhan memiliki sifat di dalam ayat 20. Di dalam ayat 20 kita membaca, aku dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka, tetapi tidak mencari aku. Tuhan telah membuka diri. Tuhan telah membuka diri sebagaimana diucapkan Nabi Yesaya. Aku telah berkenan ditemui mereka, tetapi mereka yang tidak mencari aku. Mereka tidak mencari aku. Kepada mereka yang tidak menanyakan dia. Itu berarti walaupun Allah memiliki sifat, memiliki kasih kepada banyak orang, tapi ada yang mengabaikan mereka. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Walaupun ada orang yang tidak menanyakan Tuhan, tapi Allah menanyakan, Allah membuka dirinya kepada mereka. Itulah kasih saudara. Itulah kasih Allah kepada dunia ini, kasih Allah kepada kita. Dari pernyataan ini saudara, apa yang dapat kita petik, apa yang dapat kita simpulkan di dalam kehidupan kita? Ternyata Allah itu adalah Allah kasih. Allah itu adalah kasih. Dia tidak mau kita mati, tidak mau mati tidak tanpa berguna. Kasihnya tetap nyata. Walaupun mereka sebagian jemaat tidak mengasihi dia, tidak menganggap dia, tidak mau mencari dia. Walaupun Allah sudah terbuka. Allah terbuka, tapi bangsa itu, jemaat itu tetap menutup diri terhadap Allah. Hal ini menunjukkan kepada kita, dia tetap berusaha menemukan kita. Dia tetap berusaha mengasihi kita, membuka komunikasi dengan kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus mau melihat kita dari dekat. Tuhan Yesus mau melihat kita dari dekat. Tuhan Yesus mau bersama dengan kita. Itu tujuannya supaya hidup kita tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan yang diperlihatkan oleh Allah ini menjadi cerminan bagi kita saat ini. Allah mengasihimu, Allah mengasihiku. Walaupun kita berdosa, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Allah tidak rela dan tega membiarkan kita mati dalam kedosaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, misi penyelamatan adalah misi Tuhan untuk kita. Misi penyelamatan itu menyelamatkan kita dari umat dosa adalah misi Tuhan. Dia tidak mau menyerahkan hidup yang dia ciptakan dimiliki oleh orang lain. Bahkan
dosa kita diampuni oleh Tuhan. Diampuni, dan dia menyebutkan dosamu telah lunas dibayar. Itu pertanda Allah mengasihi. Allah memiliki komitmen yang terbaik untuk kita. Kemudian kepada kita saudara diingatkan melalui pemberitaan ini, berubahlah karena Allah masih memiliki kasih kepada kita. Biarlah keselamatan yang dari Tuhan kita dapat peroleh karena Dia membuka hati. Injil tetap terbuka kepada orang yang mau memperlihatkan pertobatan. Karena itu jangan lelah mewartakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Jangan lelah menghidupi firman Tuhan, karena Allah masih ingin memakai kita. Allah menggunakanmu, menggunakan kita, memakai kita untuk berbicara, untuk membicarakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Biarlah saudara, waktu kita, waktu Tuhan ini, waktu yang kita pakai, waktu yang kita gunakan untuk membawa orang lain kepada Kristus. Sama seperti Ester itu. Ester itu walaupun dia lemah, tetapi dipakai Tuhan sehingga dia menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Demikian juga kepada kita. Tuhan memiliki rencana kepada kita semuanya. Tapi rencana Tuhan itu selalu untuk mendatangkan kebaikan hidup. Karena itu jadilah seperti Paulus. Walaupun tidak didengar, walaupun banyak yang mengabai firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu tetap dibicarakan karena firman Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena itu, saudara, bagi orang yang menolak firman Tuhan, yakinlah itu akan mendatangkan kematian bagi kita. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dan firman Tuhan yang diberikan kepada kita, kita gunakan, kita saksikan, kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Saya membaca firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 9, saudara. Dan ini menjadi peneguhan bagi kita. Ketahuilah bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Dari sejumlah berapa ratus orang pun kita yang hadir di sini, Allah tidak menghendaki seorang pun kita binasa, tapi Ia ingin semua orang agar bertobat. Kiranya Tuhan menguatkan saudara, menguatkan kita, mengabarkan firman Tuhan, menyaksikan firman Tuhan di mana saja, kapan saja. Dan dengan demikian Tuhan melalui hidup Ester, melalui hidup Paulus, melalui hidup kita diberdayakan untuk mewartakan firman Tuhan, firman kehidupan. Berbahagialah orang yang meyakini Tuhan
di dalam hidupnya, seperti di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dan apa yang diperbuatnya akan berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah ini. Engkau beri kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kalaupun kadang Tuhan karena tantangan-tantangan yang kami hadapi, banyak rintangan yang kami hadapi, yang menyebabkan kami mengabai firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami di dalam hidup kami, supaya kami melihat hidup kami harus digunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Karena pemberitaan firman Tuhan akan mendatangkan kehidupan bagi banyak orang. Tuhan, kuatkankah kami di dalam hidup kami, di dalam setiap kehidupan kami, melihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Saudara, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan kesejahteraan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hatimu pada Tuhan, pujikan tetapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.